Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, selamat datang di minggu pertama kelas Ekonomika Kesehatan. Nah, perkenalkan nama saya Novat Pugo Sambodo yang akan jadi dosen rekan-rekan mahasiswa semuanya selama 14 pertemuan ke depan ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan tentang rencana pembelajaran kita, yaitu eh, apa yang akan kita lakukan selama 14 minggu ke depan, termasuk sampai ujian dan tugas akhir. Baik, mungkin saya akan share screen. Baik, eh, kelas ini dinamakan dengan Health Economics atau kelas ekonomi kesehatan. Jadi rekan-rekan semuanya pastinya sudah melewati mata kuliah yang tercantum di sini yaitu matematika ekonomi, kemudian statistik, mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, di sini itu kreditnya sebesar 3 SKS. Nah, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa melakukan apa ya konsultasi bersama saya bisa melalui WhatsApp di nomor yang tertera di RPS ini atau kemudian juga bisa melakukan via email ataupun di office hours. Jadi saya bisa ditemui di ruangan ketika khususnya di hari Kamis ya jam 9 pagi di ruangan. Nah, oke, rekan-rekan semuanya, mungkin dari sini ini kan mata kuliah ekonomi pilihan, jadi memang ada beberapa yang tidak begitu memahami, tapi mungkin sudah dijelaskan di ekonomika pembangunan ya, yaitu tentang health economics. Jadi health economics ini adalah cabang dari ilmu ekonomi yang khusus ya membahas tentang alokasi sumber daya dalam bidang sektor kesehatan. Nah, jadi karena ini di level undergraduates atau S1, maka apa yang disampaikan masih pada level basic ya. Dan kemudian di sini eh, mahasiswa diharapkan untuk bisa mengaplikasikan tadi ya apa yang sudah apa dipelajari di mikro, makro di dalam ilmu tersebut matematika dan statistika ke dalam untuk membahas health sectors gitu. Secara umum seperti itu. Nah, nanti di sana itu akan dibahas salah satunya tentang apa pengukuran di bidang health economics, informations, ada juga tentang asuransi kesehatan, kemudian apa equity in health sector. Jadi apakah adil apa pembagian alokasi sumber daya kesehatan itu adil, misalkan kalau dalam konteks Indonesia antara Jawa Bali, luar Jawa Bali, atau kemudian apa peran pemerintah dalam pengadaan sektor jasa misalkan, dan juga peran swasta, ya. Kemudian bagaimana financingnya dan seterusnya. Nah, di at the end of the course, mahasiswa diharapkan untuk bisa kemudian memahami topik ini dan kemudian bisa berkontribusi pada solusi ya, memberikan solusi pada masalah kesehatan masyarakat ke depan dengan kacamata ilmu ekonomi gitu. Jadi secara garis besar seperti itu. Nah, ada eh, 9 competency goals atau capaian dari mahasiswa yang diharapkan setelah lulus, yaitu yang pertama, CG1 adalah bisa menjelaskan definisinya dulu nih tentang health economics. Kemudian bisa memahami yang kedua adalah CG yang kedua, competency goals yang kedua tentang konsep dan aplikasi ekonomi dalam health dalam bidang ekonomi ya dalam bidang health sorry. Kemudian tentang demand dan supply itu bisa dipakai di health sector. Kemudian yang keempat adalah tentang memahami basic tentang asuransi kesehatan misalkan ya. Kemudian yang kelima itu memahami tentang konsep
equity, yaitu tentang persamaan. Jadi orang itu harusnya bisa mendapatkan hak-hak kesehatan, hak untuk sehat gitu ya. Dan bagaimana kita mengukur apakah ini sudah adil atau belum gitu kan. Yang keenam, eh, jadi kita ngelihat kesehatan itu sebagai sebuah sistem yang global ya. Yang sistem kalau kita bilang sistem berarti dia terkait dengan berbagai macam apa namanya berbagai macam pemain dan agents dan bagaimana mereka bekerja gitu. Nah, kemudian yang ketujuh tentang healthcare financing. Jadi cara pembayaran juga akan mempengaruhi bagaimana provider payment, profit provider yaitu kalau di sini provider itu dianggapnya seperti vaskes, seperti rumah sakit dan puskesmas ataupun klinik itu ber apa ber berperilaku ya. Jadi cara membayar berbeda, cara berperilakunya akan berbeda. Ini kita kan bahas di segi 7. Nah, kemudian kalau biasanya kan kita taunya bahwa kesehatan itu apa di diberikan oleh pemerintah saja, tapi kita harus tahu bahwa juga ada private sector. Dan sebenarnya kalau di Indonesia pemberi kesehatan atau provider untuk health sectors itu sebenarnya malah di rumah sakit itu private swasta bukan pemerintah. Nah, dan kemudian nanti tujuan yang kompetensi goals yang kesembilan yaitu adalah minimal rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan basic calculation cost minimization, kemudian cost effectiveness, cost utility analysis, and cost benefit analysis. Nah, ini memang kemudian menambah skills rekan-rekan semuanya dalam bidang kuantitatif. Ya. Baik, dan berarti memang kalau kemudian bisa melihat kembali mata kuliah evaluasi projects ya atau cost benefit analysis yang dulu mungkin sudah dipelajari. Baik. Nah, selanjutnya eh, apa sih yang buku yang kita pakai? Kalau buku yang kita pakai secara umum yang paling eh, utama yaitu Health Economics, Theory, Insight, and Industry Studies. Nah, ini kita akan pakai juga di slides kita yang akan kita saya tampilkan nanti dari Santere and Neun ya, yang teman-teman bisa pakai yang terbaru tapi yang 2004 pun juga nggak masalah ya. Atau sebagai pendamping ada Volan, Goodman, and Stano di tahun 2013. Nah, selain itu ada beberapa materi yang mungkin agak ada kasus Indonesia seperti tulisan dari World Bank di Health Financing in Indonesia, Reform Roadmap itu dari World Bank, atau yang dari ahli Health Financing yaitu Kutzins ya di tahun 2010 atau juga Johnson 2008. Atau mungkin bisa juga cek di website yang mungkin bisa di kunjungi Equitab itu terkait dengan equity. Oke, jadi mungkin rekan-rekan bisa cari ini di perpustakaan ya atau mungkin di internet jika available ya. Nah, students responsibility ya kalian sudah tahu peraturan Fakultas Ekonomi terkait dengan kehadiran gitu kan dan juga terkait dengan conduct di dalam kelas. Academic integrity pokoknya nggak boleh there is a failure no tolerance ya sekali lagi akan saya sampaikan. Nah di sini mungkin teaching methodsnya akan ada classical juga tapi juga nanti akan ada dan saya sangat encourage bapak rekan-rekan semuanya untuk bertanya ya karena bertanya adalah kunci dari ilmu ya maka kemudian rekan-rekan harus bertanya agar kemudian makin bisa mengeksplor pengetahuan itu dan dari pertanyaan rekan-rekan juga akan membuat saya memperkaya diri ya memperkaya knowledge ya. Eh, jadi pertanyaannya kan memicu pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, terus gimana nih kita melakukan gradingnya, penilaiannya? Nah, ini cukup kompleks ya. Kok poinnya, komponennya ada 5. Jadi midterm sama final itu saya nilai sama 30-30. Jadi kemudian ada kuis. Ya. Kuisnya nanti akan dilaksanakan selama 2 kali sebelum dan sesudah midterm. Nah, tugas.
itu ada problem set, jadi yang dibawa ke rumah di kuantitatif 10 persen dan term paper. Nah, ini yang paling utama nanti saya terangkan di akhir tentang final paper yaitu 20%. Jadi untuk penilaian kita masih menggunakan cara yang sama dengan apa yang berlaku di universitas. Nilai A itu baru bisa diberikan untuk yang nilai 90 ke atas. Jadi ini memang cukup demanding ya. Nah, oke. Dan ingat yang tidak lulus adalah yang nilainya di bawah C atau di 49 ke bawah. Jadi nah kemudian apa nilainya C ya. Jadi kalau bisa lulus itu harus di atas 50. Baik. Oke. Nah, ini adalah eh, rencana tiap pekan dan mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini, nanti akan saya sampaikan di apa di tiap minggunya. Tapi memang kemudian di sini ada setiap minggu ada topik yang akan dipelajari, kemudian referensinya. Nah, saya sarankan rekan-rekan membacanya terlebih dahulu sebelum datang ke kelas ya. Oke. Nah, ini ada midterm examination, kemudian nanti ada final exam dan pengumpulan term paper itu di hari yang sama dengan final exam tapi di malam harinya. Oke. Baik. Ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan apa? RPS? Bapak, mungkin saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Rania. Ya, saya izin bertanya terkait kuis. Apakah kuisnya nanti bentuknya seperti esai atau pilihan ganda, dan apakah nanti kuisnya itu berbentuk pop quiz, jadi istilahnya kita tidak tahu pasti tanggalnya kapan atau sudah ditentukan seperti itu. Terima kasih. Baik, kalau di kelas ini kemungkinan besar yang dilakukan adalah yang saya tidak akan ngasih tahu kapannya gitu kan. Dan kemudian pastinya dalam bentuk paper ya. Ini beda dengan kelas-kelas lain yang menggunakan pilihan ganda karena cuma dilakukan 2 kali. Kalau kita lakukan cukup rajin, nah itu eh, apa dilakukan menggunakan pilihan ganda. Tapi karena ini akan dilakukan menggunakan pertanyaan isai gitu. Thank you atas pertanyaannya. Oke, agar kita bisa move on, kita akan apa lanjut ke materi. Ya. Oke, apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Nah, presentasi ini diadaptasi dari textbook kita, jadi Santere and Yun. Dan kita akan mempelajari tentang di minggu pertama ini agar kemudian bisa definisi utama deh tentang health economics dan kemudian bisa memahami tentang konsep dan aplikasi dan tools dalam pengukuran health economics. Nah, pertanyaan yang paling umum ya kita sebagai ekonom setelah kita bapak ibu rekan-rekan mahasiswa semuanya setelah kira-kira 4 semester ini kan sebenarnya bisa nggak sih apa yang sudah kita pelajari itu untuk mempelajari care sectors gitu. Apakah kita bisa mengaplikasikan ekonomi ilmu ekonomi pada health sector? Tentu jawabannya adalah bisa. Nah, tapi akan seperti apa contoh-contohnya akan kita pelajari dalam minggu ini. Nah, ada misalkan di dalam hal economics ada 4 pertanyaan mendasar. Di sini ada outline-nya, kan kita bahas satu-satu ya. Kemudian ada production profitability curve, ini pernah juga kita pelajari di mikroekonomi, economic models, positive and normative, and net benefit calculus. Ya, oke. Nah, health economics itu apa sih sebenarnya? Gitu. Health economics adalah studies tentang supply and demand ya of healthcare resources and the impact of healthcare resources on our population. Ya benar. Menurut Mosby Medical Encyclopedia seperti itu. Jadi secara garis besar tuh semuanya itu tentang di supply and demand of health. Supply and demand. Jadi misalkan tentang education, supply and demand of education.
tentang apa lagi? Public economics, supply and demand of public goods, misalkan. Kalau di sini kita akan memahami supply and demand of healthcare resources and dan impactnya terhadap populasi, ya, terhadap manusia. Bahkan kalau sekarang sudah ada konsep yang namanya One Health. Jadi konsep One Health itu bukan hanya untuk sebuah populasi manusia, tapi kemudian untuk untuk planet ini gitu, One Health as a Planet ya. Jadi mulai berkembang lah apa ekonomi kesehatan ini. Jadi ada konsep-konsep yang kemudian nggak bisa kita hidup karena kan kalau kita lihat penyakit-penyakit yang ada biasanya juga datang dari dari hewan juga dan kawan-kawan. Nah, ini kan perlu kita melihatnya dari konsep yang nggak hanya populasi tapi juga populasi manusia tapi juga populasi hewan, tumbuhan bahkan ya di dalam planet ini. Nah, Eh, oke, sekarang kita lihat pertanyaan terpenting dalam ekonomi. What combination of non-medical and medical goods and services yang should be produced in the macroeconomy? Jadi berapa sih apa kombinasi kan? Kan kalau kita melihat berapa banyak gitu yang kemudian kombinasinya berapa banyak yang non-medical and medical goods yang kemudian harus diproduksi. Kemudian apa yang harus diproduksi gitu. Misalkan yang paling dibutuhkan itu apa gitu. Kemudian eh, apa kemudian spesifik healthcare resources yang kemudian untuk diproduce ya. The final medical goods and services gitu. Kemudian siapa yang menerima receive medical goods and services. Jadi sebenarnya sih siapa sih? Ya kalau kita kan pasti pastinya universal health coverage ya. Jadi semua harus mendapatkan. Ini yang kemudian diperjuangkan misalkan di Indonesia dengan jaminan kesehatan nasional. Jadi dia pengennya adalah semua orang dapat apa? Medical goods and services, enggak hanya orang-orang kaya saja. Ini four basic questions in economic. Kemudian kita aplikasikan di dalam jadi bagaimana memproduksi, apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, apalagi itu. Kemudian apa yang spesifik ya yang perlu diproduksi dan siapa yang menerima gitu kan. Nah, jadi a framework for answering the four basic questions ya. Nah, salah satu frameworknya yang sering kita pakai adalah production possibility frontier atau curve kalau di sini ya. Jadi kan kita ini kan intinya X and Y itu bagi dua adalah antara apa tuh? Antara foolproofness of the US against terrorist attack. Nah, jadi kan keamanan, ini kan antara keamanan dan health insurance. Nah, kalau kita lihat di sini ada ini kan PPC ini sebenarnya apa sih yang digambarkan? Ini adalah opportunity cost. Kalau kemudian kita memproduksi yang sana, maka kita juga harus mengurangi produksi yang misalkan kita 100% untuk teroris attack, ya berarti kemudian kita nggak ada. Jadi memang harus di kombinasikan. Nah, kalau di sini ini adalah inside the PPC yang kemudian inefisiensi. Kalau di outside the PPC ini yang tidak bisa di-achieve. Nah, yang bisa di-achieve hanya di dalam garis ini. Masih ingat ya? Ingat ya, ekonomi pengantar satu ya terkait kalau ini mana yang within the lines sama yang outside the line sama below the lines. Nah, kita pengennya pasti yang paling efisien atau yang paling maksimal maka kemudian yang di dalam garis ini. Jadi nah, di dalam gambar ini ada trade-off. Mau health insurance lebih banyak atau less on defense. Nah, ya, yang trade-off inilah kemudian membuat PPC slopes downwards ya. Masih ingat ya terkait itu konsepnya. Nah, selanjutnya ya trade-off imply opportunity cost pasti. Jadi mau bagaimana lagi ya seperti sekarang dengan perang yang terjadi di Iran misalkan orang Amerika teriak-teriak karena mereka nggak punya health insurance. Pasti argumennya seperti itu. Kemudian mereka pergi ke Iran misalkan untuk berperang. Padahal kamu nggak bisa nggak. Itu diskusi yang terjadi di Amerika. Ya. Nah, kalau kita juga sama, apakah kenapa membeli pesawat jet 12 satu skadron dibanding dengan
membayar BPJS untuk PPI, APBD dan APBN gitu. Misalkan pertanyaan seperti itu. Nah, oke, apalagi nih yang terkait. Nah, selain PPC tadi, ada juga kita menggunakan model. Nah, model itu apa sih ya? Model ekonometri ya, yang kemudian bisa di dalam bentuk ada ekonometri akan can be expressed in verbal, graphical, or mathematical form. Tapi ekonom biasanya suka menggunakan mathematical form. Contohnya ini nih, eh, dia bikin pendekatan we hypothesize that healthcare expenditures are dependent upon an individual income. Income. Jadi pengeluaran kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh income dia. Kalau income dia banyak ya dia bisa bisa kalau dia income-nya gede kan dia bisa ke Penang, bisa ke Singapura. Kalau enggak kan enggak gitu gitu. Misalkan contohnya. Ini contoh adalah menggunakan economic model. Jadi orang itu bisa ekonom itu suka dengan angka-angka kuantitatif seperti matematika seperti ini. Nah, ini yang paling mudah ya contohnya. Atau kemudian membuat model dengan econometrics. Kemudian ada expenditure berarti nanti tadi kan function matematikanya ini model menggunakan apa? Linear. Nah, ini ada B. Kita pengen tahu B-nya itu berapa gitu kan untuk mengetahui slope-nya. Nah, baru kemudian kita menggunakan data, masukkan datanya, kita dapat bahwa expenditure of health expenditure kalau misalkan income-nya zero itu 1.000. Nah, baru kemudian ini slope-nya 0,1. Jadi itu ya rekan-rekan bahwa kemudian ini ekonometri kepake nih juga di health economics gitu. Nah, itu tadi dalam matematika, ini ada dalam grafik ya, dimasukkan dalam Excel, kemudian masukkan ke dalam atau stata atau apapun, kemudian masukkan ke kita dapat displaynya. Dan ini kan linear ini kelihatan ini. Baik, nah selanjutnya, oke, konklusinya apa sih? Jadi, karena sekali lagi, root of dari economies because resources are limited, health economists are concerned with apa untuk menentukan apa yang harus diproduksi, bagaimana dia diproduksi, dan siapa yang menerima. Dan eh, dalam mata kuliah ini kita akan melihat bahwa the tools of economic itu bisa diaplikasikan dalam health sectors, kemudian untuk menarik apa ya insights dari mengenai healthcare system kita. Nah, oke, sebelum kita lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan. Ya, stop share dulu ya. Oke, ya dari Mbak Rizky. Oke, Bapak, saya mau bertanya. Nah, tadi kan bahwa intinya sebuah program itu bisa dilaksanakan ketika net expected benefit itu lebih besar dari net expected dari cost itu sendiri. Tapi ada hal yang menarik di BPJS Kesehatan sekitar 1 bulan lalu itu merugi sekitar 1 triliun. Nah, itu eh dua, berapa triliun itu maaf lupa. Nah, itu tuh kalau secara cost itu kan merupakan cukup tinggi gitu ya Pak. Nah itu apa apa sih yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu sendiri buat mengcover hal tersebut atau uh, apa ya apa alternatif lain yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Terima kasih. Baik. Terima kasih ya meskipun ini langsung praktikal ya, tapi kalau kita lihat di sini memang eh, dari sisi BPJS sebenarnya kalau kita ngelihat itu saat ini hingga saat ini kita itu belum melihat kesehatan itu sebagai investasi, tapi sebagai biaya. Nah, ini yang masalah. Kalau dalam model di economic model itu dia ngelihatnya sebagai investasi. Kalau rekan-rekan di makroekonomi nanti akan lihat bahwa kesehatan itu sebagai investasi. Kenapa? Kalau kemudian dia sehat, maka kemudian dia bisa produktif. Kalau dia bisa produktif, economic growth. Kan seperti itu cara berpikirnya gitu. Tapi sayangnya belum pemerintah belum berpikir seperti itu. Mereka masih melihatnya sebagai cost, sebagai biaya. Nah, sehingga ketika melihatnya sebagai biaya, biaya itu kalau bisa sedikit dikitnya. Kalau investasi kan sebanyak-banyaknya kemudian dia dapat long term investment. Jadi kalau
Kita ngelihatnya seperti itu. Nah, secara garis besar, kalau dalam hitung-hitungan GDP health sector compare to GDP, kita tuh masih terlalu rendah dibandingkan dengan Thailand. Misalkan Thailand sekitar 5-6%, kita masih 3,5%. Nah, dari situ saja sehingga uang yang dikelola oleh BPJS itu sangat kurang. Ya. Nah, masih masih sangat kurang. Jadi yang sekarang dikelola dia sekitar sekarang total 190 triliun. Nah, akan mengalami apa defisit karena kemudian biaya yang dibayarkan dari pemerintah itu di bawah nilai aktuaria. Jadi harusnya harga premi untuk setiap eh, peserta itu 70.000, sekarang hanya 42.000. Jadi kalau kita lihat itu kan berarti iurannya aja udah kurang. Plus orang yang membayar iuran cuma 80%. Jadi 20% nggak bayar. Jadi untuk itu ke depan memang harus harus apa yang bisa dilakukan? Ya, pemerintah harus konsisten membayar sesuai aktuaria 70.000 yang itu tidak berubah sejak 2016. Jadi 2016 udah 10 tahun kita nggak ganti harga. Sedangkan harga apa nih? Harga kopi juga mulai naik, harga bensin naik, semua naik. Kemudian harga asuransi nggak naik. Nah itu salah satunya penjelasannya dan oke baik mendekati akhir kelas mungkin saya ada akan menjelaskan terkait dengan tugas ya rekan-rekan semuanya. Jadi sebentar. Jadi kita akan ada tugas di mana eh, rekan-rekan semuanya nanti di akhir kelas diminta untuk membuat apa namanya eh, term papers. Apa itu term paper ya? Final paper untuk individuals, yaitu mengevaluasi kemampuan untuk apa? Dengan topik-topik seperti ini. Nanti akan saya share topiknya, yaitu tentang hal sistem misalkan. Apakah kita dibandingkan dengan OECD ya udah sama belum kita karena kan kita kan ambisinya masuk masuk ke OECD nih Indonesia kemudian economic impact of unhealthy behavior terserah mau pakai merokok atau kemudian em, makanan manis dan kawan-kawan atau dampak dari kepemilikan asuransi terhadap human well-being dan kemudian behavior economic intervention long term care. Misalkan long term care itu untuk ini loh, orang-orang yang sudah mulai menua misalkan, yang pensiunan. Kemudian private sector, kemudian competition bagaimana kemudian memperbaiki apa? Memperbaiki kualitas ya. Tuh. Tidak usah terlalu panjang, maksimal 3.500 kata. Kemudian ya referensinya ya minimal misalkan menggunakan apa, kemudian jumlah referensi akademis ya harus jurnal bereputasi. Oke. Nah, ini hari pelaksana final exam pukul kapan ngumpulinnya? Di exam pukul 23.59 PDF sesuai nama kalian kemudian menggunakan elok. Kalau terlambat akan dikurangi 5% per hari keterlambatan. Nah, cara ngitungnya nanti apa ya yang jadi perhitungan yaitu lebih ke problem formulationnya. Jadi cara membuat apa namanya menceritakan apa eh, menceritakan problemnya itu dengan baik gitu, dengan data dan fakta, kemudian compare and contrast gitu-gitu. Kemudian penggunaan hal ekonomi konsep, jadi menggunakan pendekatan ekonominya itu kuat gitu. Kemudian ada data-data, kemudian academic language and quality of reference of citation. Jadi dan nilainya kalau di bawah ini ya sorry ini harusnya 50, kalau di bawah poor maka dia akan di bawah 50. Saya harapkan rekan-rekan semuanya di sekitaran excellent gitu. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa belajar lagi dalam minggu-minggu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Bapak.